Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak kami yang dirahmati Allah, sidang sholat isya dan tarawih di rumah dinas Ketua DPRD yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melanjutkan kajian kita pada malam hari yang berbahagia ini. Tema kita sekarang adalah masih tentang hati. Kita sudah bahas kemarin tentang qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang suci, hati yang bening, hati yang bersih. Kemudian kita juga sudah mengkaji tentang masalah hati yang sakit, qalbun marid. Berbagai macam penyakit hati dan tentu saja ada obatnya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah disebut dengan hati yang mati, qalbun mayyit. Qalbun, hati yang telah tertutup oleh dosa-dosa sehingga tidak ada lagi kehidupan daripada hati nurani itu, pada hati kita itu. Istilah dalam Al-Quran disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah khatam hati mereka, Allah telah kunci mati hati mereka, Allah telah stempel, segel hati mereka. Kalau hati sudah mati, apapun yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, tidak lagi bisa diterima, karena hatinya sudah menolak. Apa penjawabnya hati disebut dengan hati yang mati, dikhatam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali membagi hati ini pada dua bagian. Yang pertama disebut dengan qalbun jasmani, hati yang jasmani, jasadiah, hati yang berdaging ini. Kalau kita sembelih ayam, ada hati itu seperti itu namanya qalbun jasmani. Akan tetapi yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan hati yang itu, tapi adalah qalbun nurani. Istilah Imam Al-Ghazali juga qalbun rohani. Disebutkan juga dalam istilah yang lain qalbun rabbani. Rohani, dia tidak berjasa. Itulah yang selalu diungkapkan oleh orang kita, disebut dengan hati nurani. Wah, nggak punya hati nurani, hati cahaya, bukan hati jasmani yang berbentuk gumpalan darah daging, itu bukan. Tapi adalah hati nurani, hati rohani. Biasanya yang menyempit sakit kita dicaci, kita diejek, kemudian menyakit di sini, itu yang sakit bukan hati jasmani, bukan daging itu, tapi adalah qalbun nurani, hati nurani, hati rohani, hati robbani. Kalau hati kita ini tidak berdosa, tidak ada bintik-bintik hitam, yang akhirnya kalau sudah banyak bintik-bintik hitam itu, disitulah hati itu telah terliputi oleh hitam-hitam itu, sehingga hati nurani yang ada di dalam itu tidak bisa lagi melihat kebenaran keluar, karena dia sudah diikat oleh dosa-dosa itu. Karena dia berdosa, kemudian begitu tobat, berdosa lagi, semakin tebal, berdosa lagi, bolak-balik seperti itu.
sehingga hatinya itu sudah terliputi oleh yang hitam itu, qalbun aswad, sehingga hati nurani yang ada di dalam hati kita itu tidak bisa lagi dia keluar melihat kebenaran Rabbani, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terasa bahwasanya yang benar itu ini. Akan tetapi karena dia sudah terlingkup di dalam, tidak bisa keluar lagi, dia tidak bisa melihat lagi kebenaran itu. Maka kalau sudah sampai ke tahap itu, maka orang ini akan jauh tersesat, diberi petunjuk tidak bisa lagi dapat petunjuk, diajarkan tidak bisa lagi menerima, diajak ke masjid sudah tidak bisa lagi, diajak mengaji sudah tidak mau lagi, bencinya kepada Islam semakin bertambah-tambah. Kalau sudah begitu keadaannya, hatinya ini sudah dikuasai oleh syaitan, tidak lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kebenaran, akan tetapi telah dikuasai oleh syaitan. Bukan iman lagi yang ada di dalam hati ini, akan tetapi adalah syaitan-syaitan itu sudah bersarang. Jadi hati kita ini kalau dikuasai oleh syaitan, maka seluruh perbuatan kita, tangan kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati itu. Karena hati ini sudah dikuasai oleh syaitan, maka dikatakan hati itu nuraninya sudah mati. Jadi maksud dengan qalbun mayyit itu, mayit mati itu bukan jasmaninya, tapi adalah rohaninya. Tidak bisa lagi melihat kebenaran ilahiyah, tidak bisa lagi diberi nasihat. Kalau ada orang seperti itu, sampai matinya seperti itu, maka ini hati orang ini adalah hati yang mayyit, hati yang mati. Nah, ini paling berbahaya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Abu Jahal, Abu Lahab, dia tahu betul Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang benar. Akan tetapi setan-setan yang menguasai hatinya ini, kedengkian-kedengkian yang sudah merajalela, tertutup kebenaran itu oleh bisikan-bisikan setan yang telah menguasai hatinya, sehingga dia ingin membunuh Nabi. Kenapa? Karena kekuasaannya, harta bendanya, harga dirinya seolah-olah telah terhina kalau seandainya ponakannya ini yang akan dia ikuti. Bukan berarti dia tidak tahu Nabi Muhammad ini adalah benar, akan tetapi kebenaran karena kesombongannya, karena dikuasai oleh setan, dia tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Itu disebut dengan hati yang mati, yang tidak bisa lagi diberikan kebenaran, tidak bisa lagi diberikan pengajaran. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, kesempatan emas bagi kita untuk senantiasa menghidupkan hati kita ini dengan qiraatul Quran, dengan zikir, dengan sholat sunnah diperbanyak, khusyuk kita, maka hati kita ini akan bening, akan segar, akan hidup, hayawiyah dia, dinamis dia ingin sekali mencari kebenaran, mencari pahala. Akan tetapi kalau dia sudah banyak penyakit-penyakit, sudah banyak dosa-dosa, kemudian tertutup lagi, akhirnya mati hati itu, tidak bisa lagi menerima kebenaran ilahiyah. Ini yang paling kita takuti. Sehingga hati itu, kata Imam Ghazali, hati itu bagaikan istana raja. Kalau istana itu dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh iman, maka yang akan memerintahkan tubuh kita ini adalah iman. Maka omongannya adalah omongan keimanan kepada Allah, bicaranya bicara keimanan, pandangannya pandangan keimanan, pendengarannya pendengaran keimanan, berjalan kakinya adalah penuh dengan keimanan,
tangannya juga seperti itu. Tapi kalau yang berkuasa di sini adalah syaitan, karena hati itu sudah hitam, sudah mati, maka apapun yang dilakukan oleh jasmani kita ini adalah atas perintah daripada yang menguasai istana itu tadi. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasmani kita ini ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Itu maknanya. Oleh sebab itu mari kita jaga hati kita supaya senantiasa dimasukkan iman ke dalamnya, sehingga hati kita ini dikuasai oleh keimanan, bukan dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu. Itulah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan karunia qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.